Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila suratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, Khadratul Kurama wa Sadatunal A'izza, Jama'atu Salatil Isya'i, Ikhwatul Liman, Asadani Allah wa iyyakum, Rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, Jamaah Salat Isya, Bapak Ibu hadirin, ayahanda, ibunda tentunya yang kami khususkan, para orang tua kami yang istiqomah hadir dalam kajian Sirah An-Nabawiyah, yang semoga ianya mudah-mudahan semua berlimpah berliput keberkahan, rahmat, ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala sabilil ikhtisari wal iktifa, semata untuk memanfaatkan waktu supaya tidak terlalu larut pengajian kita. Kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu al-hawadis al-muhimmah fis sanatil ashirati minal bi'sati. Jadi al-hawadis al-muhimmah, cek udah Baji Tama. Al-hawadis mic-nya ngajak tidur nih, wah. Lalu nyokecenya rawai, coba cek satu. Al-hawadis al-muhimmah fis sanatil ashirati minal bi'sati. Peristiwa-peristiwa yang penting atau al-hawadis al-adimah, peristiwa agung, Pak. Peristiwa besar dalam kehidupan Nabi, wabil khusus al-ma'hudatu awil maujudatu, yang terjadi peristiwa ini fissanatil ashirati, di tahun ke-10 minal bi'sati, terhitung daripada semenjak baginda Rasul dinubuahkan menjadi seorang nabi dan rasul. Wa fis sanatil ashirati minal bi'satin nabawiyati. Apa kata para ulama ahli sejarah? Maka di tahun ke-10 terhitung dari semenjak peristiwa kenabian, waqa'a hadisani muhimmani. Jadi terjadi dua peristiwa besar, Bapak Ibu yang mulia.
Ada dua peristiwa besar hadisani muhimmani, dua peristiwa yang begitu penting dalam sejarah kehidupan Nabi SAW dan dalam sejarah rentetan peristiwa-peristiwa yang mengiringi dakwah Nabi SAW. Apa dua peristiwa itu? Pertama, wafatu Abi Thalibin, yaitu meninggalnya Abu Thalib. Yang kedua, wafatu Sayyidati Khadijah binti Khuwailidah radhiyallahu anha. Jadi dua peristiwa penting dalam perjalanan dakwah Nabi fil ahdil makiyyi, dalam periode Mekah, yang mana di peristiwa Fissanatil Asiroti di tahun 10 ini atau di tahun 10 tersebut disebutkan ada dua peristiwa penting. Pertama, mautu amin Nabi Abi Thalibin, yaitu yang pertama meninggalnya Abu Thalib yang notabene beliau adalah pamannya Nabi. Yang kemudian yang kedua diikuti biwafati Sayyidatina Khadijah binti Khuwailidah radhiyallahu anha au alaiha salam. Jadi peristiwa yang kedua yaitu wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Al-hadisatul ula, peristiwa yang pertama Bapak Ibu yang mulia, kita lihat seperti apa peristiwa wafatnya Abu Thalib dan hal-hal yang berkenaan dengan wafatnya beliau, dan seperti apa sedihnya Nabi, begitu beratnya beliau kehilangan pamannya ini, dan seperti apa pendapat para ulama tentang ahwaluhu inda wafati, dan termasuk keberadaan beliau ketika meninggal. Apakah huwa muslimun au huwa kafirun, apakah Abu Thalib itu meninggalnya dalam kondisi beriman ataukah beliau meninggal dalam kondisi kafir sebagaimana disebutkan para ulama. Al-babul awal, yang pertama, Abu Thalib bin ibnu Abdul Muthalib. Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Pada pertemuan yang lalu sudah kami singgung dalam peristiwa hadisatul khisari fi si'bi Abi Thalibin, peristiwa di mana 3 tahun keluarga Ahlul Bait mim Banil Hasim mim Banil Muthalib, dua puak keluarga Nabi yang diembargo di siibnya Abi Thalib, tanah warisan dari Sayyidina Hasim. Nah, kami sudah sebutkan siapa Abu Thalib dan seperti apa keadaan keluarga beliau. Wa amma Abu Thalib bin ibni Abdul Muthalib ibni Hasim al-Qurashi, sebagaimana disebutkan Abu Thalib ini adalah anak daripada Abdul Muthalib, anak daripada Hasim, anak daripada bin Abdi Manaf. Siapakah beliau dalam kehidupan beliau, Pak? Wa kana Abu Thalib bin Sayyidah Quraisyin. Abu Thalib itu pertama kemuliaan beliau. Beliau adalah pemimpinnya orang-orang Quraisy, Pak. Ba'da wafati Abdul Muthalib, setelah terhitung wafatnya Abdul Muthalib, maka kemuliaan tampuk kepemimpinan orang-orang Quraisy itu dialihkan kepada Abu Thalib, Pak. Wa huwa sayyidu Quraisyin. Wa huwa ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah paman Nabi yang paling dekat. Akhun syakikun li abihi, yang mana Abu Thalib ini saudara kandungnya abahnya baginda Rasul, satu ayah satu ibu. Itu Abu Thalib, Pak. Nah, siapa beliau? Dalam sepak terjang beliau dalam catatan ulama-ulama sejarah, wa huwa kafilun Nabi mundu sigori hatta fatati hatta syababi. Abu Thalib itu adalah penanggung jawabnya Nabi. Kafiluhu, kafil itu yang menanggung, Pak. Yang menanggung kebutuhannya dari mulai kecilnya, yang menanggung keselamatannya, menanggung kehidupannya. Itu kafil namanya, Pak. Makanya Nabi menyebutkan ana wa kafilul yatim, aku dan orang-orang yang menanggung kehidupannya anak yatim. At-takaful, penanggungan. Makanya ada asuransi namanya takaful, itu dikata kafil, Pak. Kafil itu penanggungan. Nah, Abu Thalib ini kafilun Nabi mundu sigori. Dari mulai kecil, awal kita menyampaikan sejarah ini,
Abu Thalib lah yang mengambil alih keberadaan Nabi setelah ba'da wafati Abdul Muthalib, setelah meninggalnya Abdul Muthalib. Wa kana huwa nasirun Nabi. Satu, penanggung jawabnya. Kedua, penolongnya Nabi, Pak. Wa huwa nasirun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hamyun Nabi. Selain menolong, Abu Thalib ini pelindung, Pak. Beliau memiliki kuatul himayah, wariayah, wasyanah, wal muhafadhah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Thalib ini selama hidup beliau tidak pernah lepas dari menanggung kehidupan Nabi, menolong kehidupan Nabi, menaungi, mengayomi, melindungi kehidupan Nabi. Totalitas beliau dalam ketika berkhidmat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa walidu Ali ibni Abi Thalib bin Rabi'il Khulafair Rasyidin. Beliau adalah abah atau ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa kana Abu Thalibin, kita lihat Abu Thalib secara karakteristik, manzilah, kedudukan beliau. Secara sifat beliau, pertama munian atau manian. Manian itu orangnya disegani, Pak. Jadi di baina qaumihim, di tengah-tengah kaumnya orang-orang Quraisy, inda hayati Abi Thalibin. Abu Thalib itu kana manian baina qaumi. Jadi orangnya itu berwibawa, Pak. Ditakutin orang lain, disegani. Itu Abu Thalib. Jadi orang kafir Quraisy itu kalau mau buat urusan dengan Abu Thalib itu pasti berpikir 37 kali dulu, Pak, sebelum melakukan. Kenapa? Wa kana mani'an baina qaumi. Beliau adalah orang yang disegani, orang yang ditakuti oleh kaumnya. Orang-orang Quraisy angkat topi, Pak. Ibaratnya Abu Thalib ini orangnya memang berwibawa. Mani'an baina qaumi, ditakuti di kalangan orang-orang Quraisy. Yang kedua, azizan, memiliki keagungan, Pak. Ai makna haibah. Jadi orang itu kalau ketemu beliau itu ya seperti kita ketemu orang-orang yang memiliki kedudukan begitu, Pak. Menundukkan kepala, membungkukkan badan. Segan ketika akan menyapa, itu Abu Thalib. Mani'an azizan, ditakuti, disegani. Dan azizan, orangnya mulia fi Quraisyin, di tengah kaumnya orang-orang Quraisy. Wa sayyidan syarifan, pemimpin yang memiliki keagungan, Pak. Asyarif, Pak. Nah, kemudian muto'an, ditaati ucapannya, didengar suaranya, diikuti keputusannya. Mundul jahiliyati, semenjak daripada zaman jahiliyah, Pak. Itu Abu Thalib. Wa kana mahiban, dan termasuk beliau ini adalah orang yang masuk kategori al-mahib, Pak. Jadi mahiban ini termasuk orang yang punya haibah. Jadi auranya itu Masya Allah. Aura itu, apa tuh aura itu, Pak Cik? Kayak mistis klenik aja aura. Enggak, dia punya nur gitu, Pak. Karena sikohnya dapat dipercaya, orangnya konsisten, komitmen, tidak pernah berbohong. Tidak suka mengkhianati orang, tidak suka menjolimi orang waktu di zaman jahiliyah. Sampai Nabi diutus, jadi muncul, Pak, nur kekuatan rohaninya itu ada. Walaupun ketika nanti ceritanya berbeda ketika udah Nabi diutus. Tapi dari awal jahiliyah, masa al-ahdul jahili, beliau ini orangnya memiliki haibah, Pak. Jadi wajahnya itu kalau dipandang memiliki aura keagungan, Pak. Begitulah kira-kira. Itu Abu Thalib, Pak. Nah, kemudian wa wulida Abu Thalib bin qablan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 35 sanatan. Kapan Abu Thalib dilahirkan? Abu Thalib bittifaqil mu'arrikhin, ulama ahli sejarah menyebutkan Abu Thalib ini dilahirkan 35 tahun sebelum Nabi dilahirkan, Pak. Jadi lama wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Thalib, ketika Nabi dilahirkan, Abu Thalib ini umurnya sudah 35 tahun, Pak. Lah Abdullah 25.
Jadi selisihnya 10 tahun. Abu Thalib dengan Abdullah bin Abdul Muthalib, abahnya Rasulullah. Jadi kalau jarak umur, Abu Thalib ini akbaru min Abdillahi ibni Abdul Muthalib. Jadi Abu Thalib ini akbar, lebih besar Pak. Maksudnya umurnya lebih tua. Berapa jaraknya? Ketika Nabi lahir, Abu Thalib sudah 35 Pak. Ketika Rasulullah lahir, Abdullah umurnya 25. Berarti selisih 10 tahun dengan Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah dengan Rasulullah 35 tahun. Jadi kapan dilahirkannya? Wa wulida Abu Thalibin qablan Nabi bi khamsin wa salasina sanatan. Jadi Abu Thalib itu 35 tahun dilahirkan sebelum kelahiran daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian watazawwaja. Abu Thalib menikah min Fatimata binti Asadin. Abu Thalib menikah dengan perempuan bernama Fatimah bintu Asad. Dalam satu riwayat yang paling sahih dan masyhur, di saat orang-orang Arab istrinya begitu banyak, Pak. Abu Thalib ini riwayat yang paling masyhur istrinya cuma satu, Pak. Sikok baik kata orang Palembang, Pak. Ciek-cieknya orang awak, Pak. Abdul Muthalib itu istrinya 8 Pak. Yang masyhur itu 6. Ada yang mengatakan 4. Ada yang mengatakan 8. 2 dari Madinah. Yasrib. Wahtalafal ulama minal mu'arikin. Tapi kalau Abu Thalib, saya buka semua kitab. Hampir rata-rata mengatakan. Tidak menyebutkan istri yang lain. Cuman Fatimah bintu Asad. Ini Abu Thalib. Pertanyaannya kenapa Abu Thalib cuma 1 Pak? Li'anna huwa fakirun. Li'anna huwa miskinun. Karena beliau ekonominya agak kurang bagus. Termasuk fukoroknya ahli Mekah. Termasuk orang miskinnya kota Mekah itu Abu Thalib. Jadi anaknya banyak, istrinya cuma 1 Pak. Ini Abu Thalib. Nah berapa anak yang dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah bintu Asad? Ada 8 Pak. Abu Thalib menikah sekali dengan 1 istri Fatimah bintul Asad. Dan melahirkan Anjabat melahirkan yaitu 8 anak perempuan dan laki-laki. Anjabat minha. Lahir daripada Sayyidah Fatimah bintu Asad itu 8 orang anak laki-laki dan perempuan. Pertama Thalib. Maka dipanggil Abu Thalib itu karena anak laki-laki yang pertama namanya Thalib. Nama aslinya mukhtalaf ulama. Ada 4 nama menurut keterangan para ulama. Nama aslinya itu ada mengatakan Abdul Manaf. Jadi Abu Thalib itu nama aslinya ada yang menyebutkan Abdul Manaf, Pak. Ini pendapat yang paling masyhur. Ada yang mengatakan Imron, ada yang mengatakan Syaibah. Ini nama-nama asli beliau. Ulama berselisih mengenai ismul asli. Tapi beliau disebut Abu Thalibin karena anak yang paling besar, akbarul aulad, itu namanya Thalib. Nah Thalib ini dalam riwayat apakah masuk Islam atau tidak, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Thalib ini tidak sempat masuk Islam. Jadi Abu Thalib berarti anak pertama namanya Thalib. Nah Thalib ini punya adik namanya Abdullah. Nah kemudian lahir berikutnya Akil, Pak. Akil bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Jadi anaknya Abu Thalib laki-lakinya 4. Perempuannya 4. Berarti 8. Anak laki-laki yang paling kecil namanya Sayyidina Ali. Yang paling tua namanya Thalib. Nah perempuannya Ummu Hani. Paling tua. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sebelum dibawa ke Masjidil Haram, di Ka'bah, depan Ka'bah, Nabi sedang qailulah, layeh-layeh, ibaratnya sedang istirahat di biliknya. Fi hujrati baiti Ummi Hani, berada di rumahnya Ummu Hani. Nah, rumah Ummu Hani itu rumahnya Abu Thalib yang ditinggal wafat, terus diwarisi di antara 8 anak itu yang nempatin rumah itu Ummu Hani. Makanya dikatakan fi baiti Ummi Hani. Nah Ummu Hani ini anak yang pertama yang paling tua perempuannya. Nah Ummu Hani punya adik perempuan Jamanah, punya
adik lagi Robato, kemudian yang terakhir namanya Asma bintu Abi Thalib. Ini keluarga beliau, Pak. 8, orangnya miskin, tapi wibawanya luar biasa. Dan beliau termasuk orang yang dihormati, mahiban, muto'an, syarifan, sayyidan. Orang yang ditakuti, punya wibawa kepemimpinan, auranya luar biasa. Dan beliau termasuk orang yang amanah di zaman ketika masih zaman jahiliyah. Nah, kita lihat kemudian. Nama asli beliau Abdul Manaf sebagaimana kami sebutkan. Nah, kemudian berikutnya dari keterangan yang kami kumpulkan dari kitab-kitab sejarah. Yang kedua, himayatuhu wa nusratuhu fi dawatin Nabi SAW. Nah, kita lihat sebelum kita bahas seperti apa kisah wafatnya beliau, kita akan melihat seperti apa sepak terjang beliau dalam membantu dakwah Nabi. Atau bahasa sekarang itu kaleidoskopnya, Pak. Jadi kita lihat kilas balik. Seperti apakah yang disampaikan oleh para ulama ahli sejarah? Keterlibatan Abu Thalib, perjuangan beliau mengawal dakwah Nabi, menaungi Nabi, melindunginya, anjami'il adha min idha'i kufari Quraisyin, dari semua kezoliman, penganiayaan, apapun yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy, maka Abu Thalib ini berada di depan Nabi, Pak, lil himayah. Paling tidak ada 4 perkara atau 5 yang bisa kita lihat peran Abu Thalib dalam dakwah Nabi SAW. Yang pertama, al-himayatu wad-difa'u bittifaqil ulama. Abu Thalib selama hidupnya, Pak, melindungi Nabi, al-himayah. Wad-difa'id daf'ud doror anin Nabi. Itu tidak hanya ketika Nabi, terhitung ketika menjadi Nabi dan Rasul. Sepakat ulama, dari mulai kecil Nabi selalu dilindungi oleh beliau. Dikawal oleh beliau. Diajarin bagaimana menjadi orang yang bermanfaat. Dari mulai at-tijariyah, perniagaan, akhlak, ta'addub. Ini semua di tangannya Abu Thalib, Pak. Nah, wakana Abu Thalibin yahmin nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ada Quraisyin. Setelah Nabi berdakwah alal marhalatil jahriyah, dakwah mulai terang-terangan fi awwalis sanatil rabi'ati minal bi'sati, terhitung dari tahun keempat, maka perlawanan orang-orang kafir itu sudah mulai kuat. Maka apa peran daripada Abu Thalib? Al-himayatu wad-difa'u. Haitsu kana damakanatin wa manzilatin indahum fakana yamna'uhum min idza'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Thalib perannya yang paling luar biasa, menghalangi orang-orang kafir Quraisy untuk tidak menganiaya dan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perjuangan beliau, Pak. Itu yang pertama. Wasani yang kedua, al-mu'awanatu wal mu'azzarah. Mu'awanah itu menolong. Mu'azzarah itu juga maknanya menolong, Pak. Musa'adah. Perbedaannya apa? Kalau al-mu'awanah ini umum. Tapi kalau sudah mu'azzarah itu totalitas, Pak. Hartanya, tenaganya, pikirannya, rasa lelahnya. Itu totalitas dipakai untuk menolong dan membantu Nabi dalam dakwah Islam. Apa kata para ulama? Wakana Abu Thalibin yu'inun nabiyya. Abu Thalib dalam hidup beliau selalu menolong Nabi. I'anah, yu'inu. Iqta'ul auni, memberikan pertolongan, Pak. Wa yaqifu bijanibihi fi muwajahati Quraisyin. Abu Thalib selalu berdiri membersamai Nabi dalam menghadapi orang Quraisy. Fi muwajahati Quraisyin, Pak. Wa yudafi'u anhu bisiddatin, dan dengan sekuat tenaga menghalangi sekecil apapun kezaliman yang diarahkan kepada Nabi, Pak. Itu Abu Thalib. Pertama, melindungi, memberikan rasa aman. Yang kedua, memberikan pertolongan, support, pikiran,
saran, masukan, apapun totalitas dilakukan oleh beliau untuk keselamatan keponakannya ini, Pak. Baginda Rasul Muhammad SAW. Yang ketiga, taufirul himayatil madiyah. Abu Thalib tidak hanya menahan serangan orang kafir Quraisy. Abu Thalib tidak hanya memanfaatkan manzilatuhul uzma, kedudukannya di antara kaumnya orang-orang kafir Quraisy musyrikin Mekah. Bahkan beliau memastikan taufirul himayatil madiyati. Memastikan bantuan yang diupayakan itu bukan hanya perlindungan. Bukan hanya pikiran saran. Tapi juga apa yang bisa diwujudkan. Harta benda. Semuanya dipastikan oleh Abu Thalib, Pak. Wa fi awqati istidadil adha 'alan nabi. Buktinya mana? Pada pertemuan yang sudah lalu, pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan hadisatul khisar fisik bi Abi Thalibin, yaitu dibuktikan oleh Abu Thalib ketika terjadi embargo, Bapak Ibu yang mulia. Abu Thalib pada terjadi waktu peristiwa itu, Abu Thalib beliau masih kafir juga. Tidak menyatakan syahadatnya di hadapan Nabi. Tapi begitu kuatnya mencintai Nabi. Ketika dua puak Bani Hashim Banul Muthalib ini diembargo, apakah Abu Thalib juga ikut diembargo? Orang yang paling terdepan, Pak. Menahan sakitnya, menahan beratnya, diasingkan selama 3 tahun, Pak. Bahkan sakitnya awal mula, awalu marodi. Itu indal khisari fisik. Jadi Abu Thalib itu kapan mulai sakitnya? Ketika 3 tahun diasingkan, Pak. Jadi totalitas. Bahkan Abu Thalib lah yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada dua puak ini. Banul Muthalib wa Banul Hashim. Yang ketika mereka down, mereka mulai patah semangat. Abu Thalib lah yang memberikan motivasi, Pak. Demi anak saudara kita. Ibnu akhina. Demi keponakan kita. Demi seorang Muhammad Rasulnya Allah. Maka orang-orang Banul Muthalib, Banu Hashim yang sudah mulai mental. Abu Thalib yang menguatkan, Pak. Maka dikatakan taufirul himayatil madiyah. Jadi perjuangan Abu Thalib itu bukan main-main loh, Pak. Dalam membentengi, mendukung dakwah Nabi itu totalitas. Nyawanya dipertaruhkan loh, Pak. Maka dikatakan taufirul himayatil madiyati. Wa jama'a Abu Thalib bin Bani Hashimi wa Bani Abdul Muthalibi wa adkhalahum fi sibihi. Ketika penganiayaan itu semakin dahsyat, maka ketika diembargo itu sudah dimulai diberlakukan, Abu Thalib mengumpulkan semua keturunan Sayyidina Hashim, semua keturunan Banul Muthalib, dibawanya semua masuk ke dalam siib beliau, ke tanah beliau. Wa jama'a Abu Thalibin, maka beliau kumpulkan semua keturunan Bani Hashim, semua keturunan Banu Abdul Muthalib. Wa adkhalahum fi sibihi li himayati min Quraisyin. Semata apa? Supaya semuanya dipastikan tidak ada yang didolimi orang-orang kafir Quraisy, Pak. Fakanu muhasirina jami'an, dan mereka diembargo semua. Abu Thalib juga diembargo. Bahkan beliau adalah orang yang paling pertama kali merasakan betapa beratnya diembargo oleh mereka, Pak. Kenapa? Satu, umurnya juga sudah mulai tua. Yang kedua, beliau memang sudah mulai sakit-sakitan. Ini yang terjadi, Pak. Yang keempat, rafdul musawat. Apapun yang diberikan orang kafir Quraisy. Wahum yuhawiluna. Orang-orang kafir Quraisy berusaha muhawalah. Menawarkan kepada Abu Thalib, Pak, harta. Ketika Abu Thalib ini, Pak, yang notabene orangnya miskin, gak punya apa-apa, Pak. Orang Arab Quraisy itu bersepakat, wattafaku, Pak. Bahkan ada yang mereka mengatakan, kami berikan harta kami semua kepada engkau ya Abu Thalibin. Selama Muhammad itu engkau berikan kepada kami. Nah kalau beliau mengiyakan, selesai, Pak. Kaya beliau. Di tengah deraan ekonomi yang begitu berat. Anak 8 loh, Pak. Ekonomi paling sulit, datang orang kafir Quraisy. Semua harta mereka dikumpulkan dan akan diberikan kepada Abu Thalib semata apa? Badlan, untuk menjadi pengganti.
Yang penting Muhammad kami ambil, kata orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Abu Thalib? Lah tidak. Sampai kapanpun. Datang lagi muhawalah orang kafir Quraisy, bawa pemuda yang paling ganteng digantikan untuk Rasulullah. Kau ambil anak kami, aku ambil anak engkau. Kau pelihara anak kami, akan aku bunuh anak engkau Muhammad itu. Gak diperbolehkan sama Abu Thalib. Maka rafdul musawat. Wa rafadha Abu Thalibin kulla muhawalatin au kulla muhawalati Quraisyin li musawamatihi 'alan nabi. Apapun yang dijadikan nilai-nilai tukar, Pak. Harta, kedudukan, wanita. Semata untuk supaya Nabi bisa diambil dari tangan Abu Thalib. Tapi oleh Abu Thalib semuanya tidak ada yang diterima, Pak. Ala siddati hubbihi lin nabi. Kenapa? Kecintaannya kepada Rasulullah. Kasih sayangnya kepada Nabi. Beliau adalah orang yang paling amanat. Ketika Abdul Muthalib menyerahkan penjagaan kepada beliau, maka beliau memegangnya sampai kapanpun. Hatta ila akhiril hayah. Tidak akan rela memberikan atau menyaksikan Nabi mendapatkan penganiayaan. Itu Abu Thalib loh, Pak. Ini luar biasanya beliau. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu yang mulia. Yang kelima, at-takhridu ala himayatin Nabi. Abu Thalib itu tidak hanya benteng garda di depan, Pak. Melindungi Nabi, menjaga Nabi, mengayomi, memastikan keselamatan Nabi. Beliau juga at-takhrid. Al-hasu ala syai'i awi siddatil khirsi. At-targhibu ala qaumi. Jadi ketika beliau melihat tantangan dakwah Nabi itu begitu berat, beliau tidak sendiri, Pak. Beliau juga mendatangi saudara-saudara beliau. Seandainya pun tidak beriman, janganlah ikut membenci Nabi. Dan itu didatangi, Pak. Banu Hasyim, Banu Muthalib ditaharid oleh beliau. Seandainya engkau tidak menerima agamanya Muhammad, kau jangan ikut-ikutan memusuhinya. Kalau memang kau tidak bisa ikut agamanya, minimal kau lindungi dia. Kau bantu dia. Itu tahridnya Abu Thalib kepada kaumnya, Pak. Bani Hasyim, Banu Muthalib. Jadi ditarget semua oleh beliau. Sehingga ada yang masuk Islam, ada yang tetap kafir. Tetapi dalam kekafiran itu mereka tidak ikut-ikutan menganiaya Rasulullah. Satu aja, Pak. Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Satu ini aja, Pak. Semua paman Nabi, a'mamun Nabi, semua paman-paman beliau ada yang beriman, ada yang tidak. Tapi yang tidak, satu aja yang memusuhi beliau. Abu Jahal, Abu Lahab, Pak. Adapun yang lain semuanya membantu Nabi. Ikut serta berperan aktif melindungi Nabi. Ini keluarga beliau, Pak. Dan kenapa bisa terjadi? Ada tahrid, ada targhib, ada taskil. Abu Thalib itu mendatangi semua satu-satu, Pak. Engkau kalau tak suka dengan agama Muhammad, kau jangan ikut-ikutan memusuhinya. Minimal kau bantu dia. Minimal jangan kau provokasi umat ini. Minimal kau jangan mencelanya. Ini Abu Thalib, Pak. Jadi ketika beliau melindungi keponakannya, beliau juga mengajak saudara-saudara yang lainnya untuk ikut serta berperan aktif mendukung dakwah Nabi. Kalaupun belum sanggup mengikuti agamanya, minimal mendukung dakwahnya. Ini tahridnya Abu Thalib loh, Pak. Waqama Abu Thalibin. Apa kata para ulama sejarah? Waqama Abu Thalibin bi takhridi Bani Hasyimin alal istimrori fi himayatin Nabi. Beliau pastikan itu, Pak. Semua keturunan anak Sayyidina Hasyim jangan sampai ada yang ikut-ikutan memusuhi Nabi. Itu selalu diwanti-wanti sama Abu Thalib, Pak. Semua Bani Hasyim didatangin fulan bin fulan, fulan bin fulan, ayo bantu dakwah Nabi. Kalau engkau tidak bantu, tanda tak mampu, maka diam, faskut. Tawakuf, jangan ikut memusuhinya, jangan ikut membulinya, jangan ikut menghalanginya. Minimal kodim kalau tidak mampu membantunya. Itu tahridnya Abu Thalib, Pak. Jadi kalau kita lihat peran Abu Thalib dalam dakwah Nabi itu Masya Allah luar biasa, Pak. Ini Abu Thalib. Makanya ketika Sayyidina Abu Thalib itu wafat, Nabi bersedihnya luar biasa. Amul khuzni. Sedih berkecamuk, Pak. Nah, kenapa dia sedih? Beliau sedih. Ada beberapa hal nanti kita akan lihat. Nah, bab yang ketiga, Pak.
sababu wafati Abi Thalibin. Apa sebab kematiannya Abu Thalib, Bapak Ibu yang mulia? Wa tafaqal ulama'u minal mu'arrikhin bi anna Abu Thalibin qad tuwfiya bi sababi maradi. Abu Thalib wafat meninggal karena sakit, Pak. Bukan dibunuh orang. Bukan disihir orang, tapi karena sakitnya. Karena penyakit yang dideranya, dirasakannya. Waqat marido. Benar-benar dia telah sakit, Pak. Mundu hadisatil hisor. Ulama sepakat Abu Thalib ini sakitnya semenjak mulai dari peristiwa embargo 3 tahun itu, Pak. Wastadda maroduhu. Semakin kuat penyakitnya, rasa sakitnya ketika kapan? Ba'da intihai hadisatil hisor. Setelah peristiwa embargo 3 tahun, masuk tahun ke-10 selesai. Maka Abu Thalib setelah di embargo lepas, maka beliau semakin berat rasa sakitnya. Maka ba'da intihail hisori fi si'bi wa tufiya Abu Thalibin. Nah, Abu Thalib ini diwafatkan oleh Allah, meninggal. Umurnya berapa? Kurang lebih 79 tahun, Pak. Jadi Abu Thalib meninggal, umurnya kurang lebih 79. Tepatnya 619 Masehi, Pak. Ba'da asra sanawatin min bi'satin Nabi, yaitu 10 tahun setelah kenabian. Berarti di tahun 10. Wa qabla hijratin Nabi ilal Madinati bi salasat sanawatin, dan 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Jadi Abu Thalib itu meninggal waktu umurnya 79 tahun. Tahun Masehi miladiahnya 619, 10 tahun setelah peristiwa kenabian, 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Itu tahun tarikh meninggalnya Abu Thalib, Pak. Nah, maka tahun itu wal amu, dan tahun di mana Sayyidina Abu Thalib diwafatkan oleh Allah, meninggal, maka tahun itu sumia, dikatakan amul huzni. Wa huwa al-amul ladzi tuwfiyat fihi aidan zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di tahun itu juga Sayyidah Khadijah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang Bapak Ibu yang mulia, hal Abu Thalibin mata kafiron au mu'minan? Pertanyaannya, apakah Abu Thalib itu meninggalnya dalam kondisi membawa iman, ataukah beliau tetap dalam kekufurannya? Kalau kita lihat sejarah, Pak, sejarah itu sebetulnya semakin kita banyak membaca kitab-kitab sirah, Pak, semakin banyak kita melihat masodir, maroji, kitab-kitab sejarah. Bicara sejarah itu sebetulnya juga sama dengan bicara fikih, Pak. Ada ikhtilaf. Ada nanti muncul perbedaan-perbedaan pendapat dalam mata rantai sejarah. Peristiwa-peristiwa sejarah. Sama dengan hukum fikih. Ada khilafiyah, ada qaul, akwal, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang roji, ada yang mu'tamad. Begitu, Pak. Nah, dalam sejarah pun sama. Wahtalafal ulama'u minal mu'arrikhina bi ahwali Abi Thalibin inda mautih am huwa kafirun au mu'minun. Nah, ulama ahli sejarah berbeda pendapat. Apakah Abu Thalib ini ketika meninggal, apakah dia mukmin ataukah kafir, Pak? Ulama berselisih. Yang pertama, ra'yul ulama min ahli sunnati wal jamaati. Pendapat pertama, pendapat kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Mayoritas, Pak. Jumhur. Nah, apa kata jumhur? Yastanidu. Apa, Pak? Oh, bakso ya? Saya jadi lapar loh, Pak. Saya tuh sering diundang ibu-ibu. Sering tak bilangin, Pak, kalau ngundang itu, ada yang ngundang itu ngaji di pendopo, Pak. Di Fasum itu. Nanti kalau enggak di jalan begitu. Saya sering sampaikan, saya enggak fokus ngaji seperti itu, Pak. Baru mulai pengajian, nanti tukang roti itu lewat, Pak. Nanti air galon itu, Pak,
yang mindi itu pakai musik itu lewat juga. Jadi nggak pernah berhenti Pak. Dan ini di masjid pun masih dengar juga ini. Ini Masya Allah nih. Mudah-mudahan nanti habis pengajian ada bakso ya. Enggak, ini bercanda aja loh Pak. Biar kuat sampai jam 10 kan gitu. Jadi ra'yul ulama min ahli sunnati wal jamaati. Apa pendapat ulama ahli sunnah? Mayoritas jumhur mengatakan wakana Abu Thalibin yamutu ala hayatil kufri. Abu Thalib itu meninggalnya dalam kondisi kafir, Pak. Menurut mayoritas jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa dikatakan kafir? Karena Pak, banyaknya hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kekufuran beliau. Itu pendapat yang pertama. Wa ammar ra'yu tsani, pendapat yang kedua, ba'dul muslimin wa yadhabuna aw wa yaquluna ala annahu aw ala anna Abu Thalibin, maka sesungguhnya Abu Thalib yamutu mu'minan. Ada yang mengatakan Abu Thalib itu beriman, Pak. Wa kana imanuhu sirron, dan imannya itu sir. Jadi imannya Abu Thalib itu masuk kategori iman sir yang tersembunyi menurut sebagian qaul. Nah, kemudian ini dipelopori orang-orang Syiah. Termasuk madzhab Syiah mengatakan Abu Thalib itu la yumkinu, tidak mungkin meninggalnya kafir. Itu menurut orang-orang Syiah. Nah, ada ulama Ahlussunnah yang mengatakan mukmin, ada, tapi sedikit. Nah, kita ambil pendapat yang mayoritas saja Bapak Ibu yang mulia. Karena ini masalah sejarah, bukan masalah kaitannya dengan i'tiqad. Kalaupun kita percaya atau tidak sampai membatalkan iman. Karena ini masalah sejarah yang berkenaan dengan paman Nabi. Seandainya kita mengatakan, saya nggak percaya kalau Abu Thalib itu matinya kafir, atau saya nggak percaya kalau Abu Thalib itu matinya beriman, itu nggak membatalkan iman kita, Pak. Karena tidak termasuk rukun iman. Ini sejarah, murni perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, jumhur ulama Ahlussunnah mengatakan Abu Thalib itu mata kafirun, fahuwa kafirun, meninggalnya dalam kondisi ingkar, dan hadis-hadisnya sahih. Nah, seandainya pun beliau matinya tidak beriman, ini urusan beliau dengan Rasulullah, bukan dengan kita. Kita hanya mengambil ibrah, Pak. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupannya Abu Thalib? Seandainya beliau meninggalnya kok ingkar kafir, Pak. Nanti kita lihat pendapat ulama-ulama ahli tahqiq minal muhaqqiqin, apa ibrah al-intifa wal istifadah, mengambil faidah manfaat dari kisah kematiannya Abu Thalib, Pak. Jadi kenapa beliau kok dihukumi kafir? Kenapa dengan perjuangan yang luar biasa itu kok tidak dikatakan fahuwa mukmin? Nah, sebelum kita bahas yang kelima, babul khamis, ma'iyatun nabi inda wafati Abi Thalibin. Jadi ketika Abu Thalib ini menjelang meninggalnya, Pak, Rasul tidak pernah jauh dari posisi beliau. Jadi ma'iyatun nabi inda wafati Abi Thalibin. Jadi indan nas, yang ketika mendekati ajal, kubailal mauti, Rasul itu selalu dekat sama beliau. Roja'an, dalam hadis Abu Hurairah, apa harapan Nabi? Beliau ingin memastikan kalimatun allati takhruju min fami abdi kalimatul la ilaha illallah. Rasul ingin memastikan bahwa kalimat yang terakhir yang keluar dari lisan pamannya yang tercinta itu adalah kalimat tauhid. Itu yang diharapkan oleh beliau. Maka inda mahadharul mautu Abu Thalibin, ketika kematian itu akan mendatangi Abu Thalib, tolaban Nabi sallallahu alaihi wasallam minhu ayyakula la ilaha illallah. Di saat nazah itu Rasul mengulang-ulang. Bahkan ada mengatakan al-mirornya itu sampai tidak terhitung, Pak. Ya ammi, kul
la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Kul ya ammi la ilaha illallah. Ya ammi kul la ilaha illallah. Terus diulang-ulang, Pak. Saking apa? Pengennya Nabi mendengar ucapan itu dari lisan pamannya. Saking mahabbahnya Nabi kepada bemper dakwah beliau ini, Pak. Maka beliau tidak jauh dari posisi Abu Thalib. Untuk apa? Supaya nanti di hadapan Allah beliau bisa memberikan hujjah. Bisa memberikan syafaat kepada pamannya Abu Thalib. Lakinna Abu Thalibin qad rafadhu. Di hadis ini ulama menyebutkan maka Abu Thalib benar-benar menolak keinginan Nabi. Ayyakula kalimat tauhid, untuk mengucapkan kalimat tauhid. Nah, kemudian wa tuwfiya Abu Thalibin wa huwa ala syirki. Dan ulama mengatakan Abu Thalib termasuk meninggalnya musyrik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalib hina hadarahul mautu, dan ketika menjelang wafat itu Nabi mengatakan qul la ilaha illallah asfa laka biha yaumal qiyamati. Paman, tolong ucapkan la ilaha illallah. Aku nanti yang akan menolong engkau di akhirat. Asfa laka biha yaumal qiyamah. Kenapa? Kalimat itu yang akan menyelamatkan kita. Kalimat tauhid itu yang akan membahagiakan kita. Apa kata Abu Thalib? Ya ibna akhi, wahai anak daripada saudara laki-lakiku, wahai ponakanku. Lau yu'awwironi laula antu ayyaroni au antu ayyironi Quraisyun la akrartu anaika biha fanazalat innaka latahdi man ahbabta. Al-Qasas 56. Hadis dari Sa'id bin Musayyab an abihi qala lamma hadarat Abu Thalib bin al-wafatu ja'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Abu Jahlin wa Abdullah ibn Umayyah faqala Nabi ya ammi qul la ilaha illallah kalimata asyhadu laka biha indallah. Maka Nabi ketika mendatangi Abu Thalib dalam nazah itu ternyata di samping Abu Thalib itu udah ada Abu Jahal, Pak. Abdullah bin Abi Umayyah. Tokoh-tokoh Quraisy itu udah ngelilingin Abu Thalib, Pak. Saling kedip-kedip begitu. Karena di samping Abu Thalib ada Nabi. Jadi kuat-kuatan, Pak. Rasul mentalkin, Abu Jahal ngedipan mata. Asal Nabi mentalkin kul la ilaha illallah, Abu Jahal menjawab atargobu ya Abu Thalib dina abika. Apakah engkau tidak menyukai lagi agama bapakmu? Atargobu. Nabi mentalkin, Abu Jahal mementahkan. Terus begitu, Pak. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Noleh ke Rasul. Terus noleh ke Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, wahai Abu Thalib. Apakah engkau tidak lagi menyukai agama Abdul Muthalib abahmu? Terus begitu, Pak. Sampai wafat itu terus begitu. Terjadi munazaah. Ada mujadalah, munazaah, perdebatan antara Nabi mentalkin dan ditolak, dikuatkan oleh Abu Jahal, Pak. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal, Abu Thalib, sudah bencikah engkau dengan agama Abdul Muthalib bapakmu? Terus begitu. Sampai mana? Sampai kemudian Abu Thalib mengatakan akrartu fi dini abi. Aku memilih agama bapakku, yaitu apa? Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, pertanyaannya adalah, nah disinilah kemudian celah ulama berbeda pendapat. Kalau Abu Thalib wafatnya mengikuti agamanya Abdul Muthalib, nah pertanyaannya apa agamanya Abdul Muthalib? Wa ana ala dini abi Abdul Muthalib. Maka Abu Thalib mengatakan, aku lebih memilih di atas agama bapakku Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib agamanya apa? Nah, inilah kemudian ulama berselisih pendapat dengan perbedaan yang begitu luar biasa. Kami tidak perlu menyampaikan secara detail, ini masalah para ulama, khilafiyatul ulama.
Nah, tetapi ada satu bait syair, Pak, yang secara tulus Abu Thalib pernah menyampaikan. Abu Thalib pernah menyampaikannya di Amir Quraisy, Pak. Walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin. Aku benar-benar tahu. Sesungguhnya agamanya Muhammad itu min khairi adyanil bariyati dinan. Aku yakin dan aku tahu agama Muhammad itu adalah agama yang paling terbaik di dunia ini. Khairil adyanil bariyati dinan. Min khairi adyanil bariyati dinan. Satu-satunya agama yang pernah Allah berikan kepada manusia yang terbaik itu agama yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ucapan. Memang luar biasa. Banyak perbedaan khilafiyah di tengah para ulama. Nah, Bapak Ibu yang mulia, kita lihat sekarang kalau tadi penyampaian ulama ahli sejarah, Pak. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Abu Thalib ini menurut ulama tasawuf, Bapak Ibu yang mulia. Nah, sekarang kita bicara agak ngaji tua dikit, Bapak Ibu yang mulia. Al-ibra atau akhdul ibrati min qissati wafati Abi Thalibin. Mengambil pelajaran dari kisah wafatnya atau meninggalnya Abu Thalib, Pak. Nah, kita lihat apa kata para ulama ahli tasawuf, ahli hakikat, ahli tahqiq, muhaqqiqin, ahli suluk menyikapi tentang min ahammiyati qauli la ilaha illallah inda akhiril hayah. Termasuk keterangan yang menjelaskan tentang pentingnya mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidup, di saat meninggal, menjelang wafat. Pentingnya membawa iman, menjaga iman di akhir sampai hayat kita. Padahal kalau kita ikut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Thalib ini mata kafirun. Perjuangan beliau, tungkuh lumusnya beliau, maka apa kata para ulama? Layan fa'u. Tidak akan mampu menyelamatkan beliau nanti di akhirat. Kecuali nanti urusannya dengan Rasulullah. Karena Nabi pernah menyebutkan, aku akan bermohon kepada Allah, as'alullaha, nanti di akhirat aku akan khusus meminta kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepadanya. Itu urusannya baginda Nabi dengan Allah dan dengan Abu Thalib nanti di akhirat. Nah, kita urusannya adalah mengambil pelajarannya, Pak. Al-istifadah wal intifa. Nah, pada intinya, siapapun kita, Pak, man aroda ayyana las-salamata. Barang siapa yang ingin mendapatkan keselamatan. Wan najata, sama as-salamah dan najah itu sama, keselamatan. Wan najah dan kesuksesan. Was-sa'adata dan kebahagiaan. Wal azomata keagungan. Wal karomata dan kemuliaan. Apa yang harus dilakukan? Fa'alaihi ayyatamassaka bil mawasik as-salasati al-fitriyati. Kapan kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah? Kapan kita akan diberikan keselamatan oleh Allah? Dunia akhirat kita, kalau kita mampu dan mau berusaha untuk at-tamassuk bit mawasik as-salasah al-fitriyah. Memegang 3 perjanjian suci kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Orang beriman 3 perjanjiannya, orang kafir 2. Jadi orang beriman pernah mengikat 3 kali perjanjian dengan Allah. Nah, orang kafir ghairul mu'min 2 kali, Pak. Kita 3, non muslim 2 kali. Nah, 3 atamassuku biha. Berpegang bisalah satil mawasik ini, Pak. Salah satu mawasik 3 perjanjian suci. Kalau ini kita pegang, apa kata para ulama ahli tasawuf, Ahlus Sunnah wal Jamaah?
supaya tidak seperti nasibnya Abu Thalib. 3 perjanjian, Pak. Lah Abu Thalib cuma 2 yang dipegang. Yang 3 tidak. Lah kita alhamdulillah ala qudratillah wa ala iradati, kita ini memegang 3. Cuman 3 ini apakah sampai wafat atau tidak? Wallahu a'lamu bihaqikati. Apakah kita nanti sampai wafat ini tetap membawa la ilaha illallah atau tidak? Ini urusannya Allah, Pak. Tidak ada yang tahu. Nah 3 itu apa saja? Kita lihat Bapak Ibu yang mulia. Ada al-misaqul awal, muahada, al-ahdu, perjanjian kita dengan Allah pertama kali. Yang kedua perjanjian suci yang kedua, perjanjian suci yang ketiga. Ada 3 kali salasu marrat minal mawasik as-salasati al-fitriyah. Jadi ada 3 perjanjian suci yang pernah kita ikat sebagai orang beriman. Tapi sebelum kita lanjut, minum dulu, Pak. Moga, Pak. Jangan terlalu tegang, Pak. Ini serius ini. Jadi selain sirah, saya juga ingin berbagi nasrul khair, Pak. Supaya juga ada ilmu batinnya yang kita ambil supaya kita selamat, amaliah kita diterima, tungguh lumus kita dianggap ibadah oleh Allah dan diridhoi olehnya. Maka jum, pegang 3 ini. At-tamasuku bil mawasikis salasatil fitriyah. 3 kali perjanjian suci yang pernah kita buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang-jarang kami sampaikan, Pak. Makanya kalau sampean terus ngajak makan nasi biryani pun nggak rugi juga sebetulnya. Enggak, ini upamanya gitu. Enggak, saya udah kenyang, Pak. Tadi barusan makan dari sini. Nasi biryaninya nunggu Maulid Nabi, Pak Cik. Biasanya kalau Maulid Nabi ada nasi biryani ya. Tumpeng Pak Haji Nob biasanya ada nasi biryani. Masih berapa bulan, Pak? 1 bulan lagi kan? Saya udah dapat bogikan Maulid Nabi loh, Pak. Titiban di Batu Haji. Saya aja belum ngeh kalau mau Maulidan Nabi. Rupanya udah ada yang telepon. Mudah-mudahan ada nasi biryaninya nanti. Nasi kebuli, Pak. Jam 9 pas. Setengah jam 3 ini berarti 30 menit, Pak. 10. Setengah 10 saya pamit. Mau tidur, Pak. Ngantuk. Jadi al-misaqul awal. Jom kita ngaji agak dalam sedikit, Pak. Supaya kita tidak hanya dapat sejarahnya, tapi juga kita dapat ilmu bekal ruhani kita. Al-misaqul awalu awil ahdul awal. Kita ini, Bapak Ibu yang mulia, pernah diambil sumpah muahadah kita oleh Allah. Yang pertama. Kapan ianya? Fi alamid dzarri. Di alam dar. Apa itu dar? Dar itu ibratun au ibarat, ungkapan, Pak. Dan Nabi yang menyebut dar itu bimakna sigorun namli. Sigorun namli itu semut hitam. Jadi perkumpulannya semut hitam itu namanya dar, Pak. Sigorun naml. Nah, alamud dar itu namanya alamur ruh. Di alam ruh. Kenapa ini kita harus tahu? Karena syahadat itu ada 3. Pertama syahadatul batin. Syahadat persaksian yang dilakukan oleh ruh. Yang kedua syahadatul dzahir, Pak. Persaksian syahadat yang diucapkan oleh dzahir kita, jisim kita, badan kita. Nah, yang ketiga syahadatul dzahir ma'al batin. Syahadatnya dzahir bersama dengan batin. Berarti jisim, badan dengan ruhnya. Dua-duanya bersyahadat. 3 perjanjian ini mengupas kenapa Abu Thalib ditolak. Karena persaksiannya Abu Thalib baru syahadatul batin, Pak. Rohnya mengimani Nabi, tapi dohirnya tidak mau mengimani. Ini penting, Pak.
Salah satu mawasik. Yang pertama indah alamidzar, di alam ruh. Kapan peristiwanya? Riwayatnya panjang, begini Pak. Dulu di awal kita ngaji Pak, ketika bicara Nur Muhammadi, kami sudah menyampaikan tentang Nabi Adam. Jadi ringkasnya begini, lamma uhbito Adamu minal jannati ilal ardi. Ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke tanah, ke bumi Pak. Wa awwalu buq'atin, dan bagian tanah bumi yang pertama kali, awwalumat, yang pertama kali diinjek oleh kakinya Nabi Adam, wahia ardul Hindi, tanah India Pak. Nah ketika sudah sampai tanah India, wa amarallahu adama ayyasjudalahu ala qadri mi'ati amin. Allah perintahkan Nabi Adam untuk sujud kepadanya. Berapa tahun? 200 tahun. Ala qadri mi'ati amin. 200 tahun Pak. Nah setelah 200 tahun, apa enggak lapar? Itu urusannya Allah yang ngasih Pak. Kok enggak masuk akal? Ashabul Kahfi kan berapa tahun? Masih hidup. Ya enggak lapar. Karena ini kudratullah. Dan Nabi Adam itu setelah 200 tahun, fa'amarallahu ayyarfa'a ra'sahu. Allah perintahkan Nabi Adam melalui malaikat Jibril untuk mengangkat kepalanya. Alamatan ala qabuli taubatihi, tanda bahwa Allah sudah menerima tobatnya. Setelah Nabi Adam berdiri, Pak, fa'amarallahu lahu ayyadhaba ila Makkah. Setelah beliau berdiri, selesai sujud 200 tahun, Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk safar, berjalan menuju tanah Mekah. India Mekah itu enggak nyebrangin laut, Pak. Berarti jalannya lewat darat, Thoriqul Barri namanya. Lewat darat. Makanya ada orang yang backpacker itu, yang umroh haji pakai sepeda motor, yang pakai jalan kaki. Kenapa? Memang Thoriqul Bahri, bukan Bahri, Thoriqul Barri, jalannya jalan darat. Jadi Nabi Adam itu jalan lewat darat. Menuju mana? Ayyad haba ila Makkah. Nah setelah sampai Mekah, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam? Walamma wasola Adamu ilal Bakkah. Setelah Nabi Adam sampai di Mekah, fa'amarallahu lahu ayyatufa haulal ka'bati ala sab'ati siyatin. Maka pertama kali setelah sampai di Mekah, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam? Tawaf 7 kali. Lah Ka'bahnya sudah ada, sudah. Pendapat yang masyhur, Ka'bah itu bahkan qabla khalqil adami. Sebelum diciptakannya oleh Allah Nabi Adam untuk turun ke bumi, maka bumi diciptakan, maka Ka'bah sudah ada. Jadi Ka'bah itu yang bangun siapa? Wa awwalu bina'il Ka'bah. Ka'bah itu diletakkan pertama oleh malaikat Jibril, Pak. Nah setelah ratusan tahun, ribuan tahun dibina ulang, ditinggikan pondasinya oleh Nabi Ibrahim sama putranya Nabi Ismail. Jadi wa awwalu ma yaf'alu Adamu inda wusulihi fi Makkah yatufu haulal Ka'bati ala sab'ati siyatin. Beliau berputar seperti tawaf kita. Jadi manasik namanya itu, Pak. Akan tetapi Nabi Adam tidak melakukan sa'i. Mas'anya belum ada. Kenapa? Adanya mas'a baina Safa wal Marwah itu ketika ada Nabi Ibrahim bersama Sayyidah Hajar, baru ada mas'a. Berlari-lari nyari air minum itu baina Safa wal Marwah. Karena tidak ada sa'i, Nabi Adam diperintahkan oleh malaikat atas perintah Allah ayyadhaba, untuk berangkat menuju tanah Arafah. Menuju tanah Arafah. Nah di samping bukit Arafah itu ada lembah di zaman Nabi Adam. Kalau sekarang udah nggak ada. Nah di samping tanah Arafah itu ada namanya Wadi Na'man. Nabi menyebut
Wadi itu namanya Wadi Na'man. Wadi itu lembah antara dua bukit. Bukit Arafah sama bukit yang satu lagi. Nah di lembah ini ada sumber mata air Pak. Namanya mata air Na'man. Ada yang baca Nu'man, ada yang baca Na'man. Nah sampainya di Na'man. Fa'amarallahu adama ayyakuma fih. Allah perintahkan Nabi Adam berdiri di situ Pak. Wahada amrun ghaibiyun. Nabi sebutkan ini perkara gaib. La ya'lamu haqiqatahu illallahu ta'ala. Tidak mengetahuinya secara pasti akan hakikat kebenaran berita ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? An Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, akhadallahu ta'ala al-misaqa min dhuhri Adam bina mana yakni bi Arafata. Fa akhraja min sulbihi kullan dariyatin daro'aha au dzurriyatin daro'aha. Maka Nabi Adam berdiri, Pak. Allah perintahkan semua roh manusia, jami al-arwahi, semua roh manusia yang nanti akan menjadi anak turunnya Nabi Adam itu sudah Allah letakkan di punggungnya. Jami'ul arwah. Dari mulai Nabi Adam keturunan beliau yang pertama sampai ila akhir dahar, sampai umatnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, itu majmu'ah, semuanya ada di tulang sulbinya Nabi Adam. Semua termasuk kita Pak. Berkumpul di punggungnya Nabi Adam atau di tulang sulbinya. Fa'akhrajallahu min sulbi, dikeluarkan oleh Allah. Ayo keluar semuanya atas perintah Allah. Keluar. Itu terjadi di bumi Pak. Tepatnya di Wadi Na'man. Dekat dengan tanah Arafah. Maka ketika roh calon cikal bakal manusia sudah keluar semuanya. Maka fa'akhadahallahul misak. Allah ambil sumpah mereka semua Pak. Apa yang dilakukan sumpah itu? Maka kemudian Allah berfirman. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini yang masyhur Pak, sering disampaikan para ulama kita. Cuman kadang-kadang tidak disampaikan komplitnya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Allah berfirman. Faqalu bala syahidna, maka roh semuanya mengatakan, tentu ya Allah kami bersaksi. Itu persaksian pertama Pak. Faqalu bala syahidna. Apa perkataan roh? Qalu bala syahidna. Kami bersaksi. Syahida yashhadu. Bimana? Semua roh mengatakan nashhadu bi annaka la ilaha illa anta ya Allah. Jadi semua roh itu sudah mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi bersyahadat. Syahidina itu bersyahadat Pak. Jadi semua roh ini manusia di alam zar, alam roh itu sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Itu namanya asyhadatul ula fi alamir ruh fahiya sumiyat syahadatul batin. Dan syahadat itu dinamakan syahadat batin, Pak, atau syahadatul ruh. Itu yang pertama. Kenapa dikatakan alamud dzar? Wa nasarahum amsalad dari asigorun namli. Setelah roh itu diperintahkan oleh Allah keluar dari tulang rusuknya Nabi Adam. Roh ini luar Pak, muter semua. Ya julu haula Adam. Muterin Nabi Adam. Geriung begitu. Kenapa dikatakan sigorun naml? Bapak Ibu seperti gula. Ditabur di atas meja. Terus semutnya datang semua. Saking banyaknya cikal bakal manusia itu. Nabi memberikan perumpamaan seperti semut hitam yang mengelilingi makanan Pak. Saking banyaknya. Dan semua roh mengatakan. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu bi annaka la ilaha illa anta. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Ini Pak. Syahadat pertama. Makanya ketika sudah bersahadat ini Bapak Ibu yang mulia, ketika roh ini ba'dan nafhihat setelah ditiupkan di alam janin, yang kedua persaksian di alam janin, mawasik fi alamil ajinnah. Pertama alam roh, yang kedua di alam janin, Pak. Nah, ketika roh sudah ditiupkan di dalam jasad,
yang berbentuk bayi dalam kandungan, maka ruh bersatu dengan jasadnya. Maka dinamakan manusia, Pak. Apa perjanjian kita? Al-misakul fitriyu. Perjanjian suci, Pak. Kenapa setiap yang dikandung manusia itu suci? Karena rohnya sudah bersahadat. Maka Nabi menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia bayi yang lahir pasti hukumnya suci. Kenapa suci? Karena rohnya sebelum ditiupkan, rohnya sudah membaca kalimat syahadat. Makanya ketika sudah masuk ke dalam tubuhnya, pemilik roh itu, maka dia suci. Ini misak yang kedua. Kesucian dalam kandungan, Pak. Nabi itu pernah duduk, Pak, di depan teras Masjid Nabawi. Sahabat itu ngriung. Lagi ngobrol begitu, Nabi ikut nimbrung. Tiba-tiba Nabi bertanya, ya ayuhan nas, wahai kalian manusia, apa pendapatmu tentang mimpi? Faqalu, maka mereka menjawab, mimpi itu benar ya Rasul. Apalagi kalau mimpi itu engkau adalah wahyu. Maka Nabi mengatakan, ra'aitu fi manami rajulan tawilan. Aku pernah mimpi, kata Nabi, di hadapan sahabat begitu, Pak. Seorang laki-laki yang tinggi, besar tinggi. Nah, terus kemudian laki-laki ini wa amma fi hauli, ada di sekeliling beliau itu al-wildan. Dalam aku ketika mimpi itu ada laki-laki yang besar tinggi terus dikerumunin anak-anak kecil. Al-wildan. Fasa'altu Jibril an hadar rajuli. Karena aku penasaran dalam mimpi itu aku tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, man hadha? Siapa ini? Faqala li Jibril, Jibril mengatakan huwa Ibrahim. Yang kamu lihat laki-laki besar tinggi itu Ibrahim ya Muhammad. Wa man haulah, terus siapa yang dikelilingnya anak-anak kecil itu? Malaikat Jibril menjawab, mamata alal fitrah. Siapapun yang meninggal dalam kondisi suci. Apa maksudnya? Siapapun bayi yang lahir dalam kondisi belum memiliki dosa. Mamata alal fitrah. Sahabat bertanya, Pak, ya Rasulullah, bima auladul musyrikin. Bagaimana dengan anak-anaknya orang musyrik ya Rasul? Diulangi lagi, bagaimana dengan anak-anaknya orang musyrik ya Rasul? Hatta auladul musyrikin. Walaupun dia anak orang musyrik, walaupun dia lahir dari rahimnya wanita kafir, tetap masuk surga. Bukhari Muslim, Pak. Artinya setiap bayi yang lahir itu suci. Setiap yang lahir kok meninggal, jaminannya surga. Pertanyaannya, ulama ahli tahqiq mengatakan, kenapa mereka bayi yang lahir masuk surga? Padahal yang melahirkan itu wanita kafir. Karena di alam roh, bayi ini sudah bersahadat. Ketika Allah mengambil sumpah, alastu birabbikum qalu bala syahidna, bayi ini rohnya ikut bersumpah mengucapkan kalimat tauhid. Tapi syahadatnya baru syahadat ruh. Syahadat batin. Nah, kenapa kok ketika bayi lahir waktu kecil kok masuk surga? Karena dia belum kena hukum syariat. Ghairul mukallaf. Maka barang siapa yang melakukan bertemu dengan syahadat pertama, terus kemudian jadi manusia dalam kandungan, terus lahir kok meninggal, maka manfaatlah persaksian yang pertama atas dirinya, Pak. Jadi kok ada bayi lahir, meninggal, atau meninggal dalam kandungan, atau indal wiladah ketika lahir, atau ketika masih disusuin, kok meninggal, itu manfaat dari persaksian yang pertama tadi, itu ada manfaat untuk dirinya. Makanya ketika dia meninggal, fahuwa min ahlil jannah. Dijamin dia masuk surga, Pak. Ini persaksian kedua.
tanggung jawab, mawasik, kesucian yang kedua. Pertama, kesucian ketika di alam roh. Kedua, kesucian ketika di alam ajinah, alam janin. Kenapa bayi dalam kandungan kok suci? Karena dulu rohnya sudah mengucapkan kalimat tauhid. Nah, bagaimana kalau sudah mukallaf, sudah besar, sudah kena hukum? Maka dia harus melakukan perjanjian yang ketiga. Apa ianya? An ayyakula kalimat syahadati. Maka dia wajib mengucapkan kalimat syahadat di dunianya. Nah, bagaimana dengan kita? Likulli sholatin. Setiap sholat kita sudah membacanya, Pak. 5 kali sehari dalam sholat wajib. Kita membaca kalimat syahadat. Kalaulah seorang bayi, Bapak Ibu yang mulia, lahir ngek dia masuk surga, meninggal, karena membawa persaksian di alam roh. Nah, bagaimana dengan kita? Yang sudah besar, sudah tua, tiap hari kita sholat, tiap sholat kita membaca syahadat. Berapa kali Pak Jack? Pak Jack? Maghrib 2 kali. Isya 2 kali. Subuh 1. Duhur 2. Asar berapa syahadat? 9. 9 kali sehari semalam bersyahadat. Belum qobliyah ba'diyah, belum tahiyatul masjid, belum tahajud. Sebetulnya Pak, orang beriman itu semuanya pasti masuk surga. Kenapa masuk surga? Syahadat itu menghapus dosa, Pak. Li'anna syahadata tamhus sayyi'at. Mahfudz dzunub. Syahadat yang kita ucapkan ini merontokkan dosa-dosa kita, Pak. Wa kana rajulan aw rajulun min ashabin nabi. Ada sahabat di zaman Nabi, Pak. Itu diperhatikan oleh Nabi. Setiap habis sholat keluar masjid kok nangis. Kok aneh. Nabi akhirnya mendekati. Sumadana Nabi ila hadzal rajul. Nabi mendekati, Pak. Ditanya, ya fulan, kenapa engkau nangis? Ya Rasul, tadzakartu. Aku ingat masa jahiliyahku ya Rasul. Dulu aku pernah surbul khamri, minum minuman keras, pernah berzina, qatlul walad, pernah membunuh anak, al-wadi'u. Pernah aku juga melakukan pencurian, menipu ya Rasulullah. Apakah dosa-dosaku ini diampuni oleh Allah? Nabi menjawabnya pendek aja, Pak. Al-Islamu yahtimu ma qablah. Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Artinya Pak, syahadatmu itu menggugurkan semua kesalahanmu di masa lalu. Padahal laki-laki ini mau 40 tahun kafirnya, Pak. Tapi dengan syahadat sekali aja yang 40 tahun ini dihapus oleh Allah. Mamsuhun jami'ah. Nah, bagaimana dengan kita tiap hari 9 kali? Rontok habis, Pak. Yang sahabat al-Islamu yahdimu ma qablah. Dosa-dosamu di masa lalu semuanya dihapus oleh Allah dengan keislamanmu. Apa Islammu? Bersyahadatmu di hadapan Rabbmu. Watafaqal ulama, sepakat ulama, seandainya laukana rajulun. Ada seorang laki-laki yang kafir, Pak, summa aslama. Kemudian dia Islam, walam ya'mal bi ayyi amalin qad, dan dia belum sekalipun beramal. Summa mata, fahuwa min ahlil jannah. Kok ada orang kafir 30 tahun, Pak. Terus bersyahadat. Masuk Islam dia. Setelah syahadat dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Walam ya'mal bi ayyi amalin. Belum sholat, belum sempat ngaji, belum sempat puasa Ramadan, belum sempat zakat, terus langsung meninggal. Fahuwa min ahlil jannah. Dijamin dia masuk surga. Wala yuhasabu, dan semasa kafirnya nggak ada satupun yang dihisab oleh Allah. Sepakat ulama Ahlussunnah, Pak. Kenapa bisa begitu? Karena fadilahnya mengucapkan kalimat syahadat.
Yang kafir 40 tahun aja, syahadat sekali, langsung meninggal, masuk surga. Pak. Dosanya padahal banyak dulu waktu kafir. Belum sempat melakukan kebaikan, sholat pun belum, zakat belum. Ke masjid aja baru sekali ketika Islam itu. Tapi langsung dijamin masuk surga. Loh, bagaimana dengan kita, Pak? 9 kali sehari semalam yang wajib, belum yang sunnah. Makanya di dalam sholat itu fadilahnya apa? Mahwud dzunub, menghapus dosa. Mahwus sayyi'at, menghapus keburukan. Makanya jangan sepelekan syahadat, Pak. Jangan abaikan kalimat la ilaha illallah. Ini yang tidak dimiliki oleh Abu Thalib. Sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Hatinya yakin, hatinya membenarkan, tapi lisannya lam yastati ayyakula la ilaha illallah. Jadi Abu Thalib itu kalau menurut ulama hakikat tasawuf, beliau baru bersaksi secara ruhani, tetapi belum sampai pada tataran persaksian dohir. Maka syahadat itu harus dohir ma'al batin, syahadat batin bidunit dohir. Adapun batin bersyahadat, kok zohirnya tidak, belum cukup. Dohirnya bersyahadat, batinnya tidak, maka pun tidak boleh. Kenapa? Jatuhnya munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul itu syahadatnya tiap hari, Pak. Tapi hatinya katmul kufri, hatinya benci ke Nabi, menyembunyikan kekufuran. Lisannya mengucapkan asyhadu alla ilallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu Abdullah bin Ubay, Pak. Tapi hatinya tidak pernah bersyahadat. Makanya lisan bersyahadat, hatinya tidak cukup. Hati bersyahadat, rohnya, dohirnya tidak bersyahadat, tetap dihukumi kafir. Kalau lisannya bersyahadat, hatinya ingkar, dikatakan munafik. Lah mukmin yang mana? Syahadatul batin wa syahadud dohir. Dohirnya bersyahadat, batinnya bersyahadat. Inilah yang diajarkan semua ulama tasawuf. Supaya mana? Supaya mangkana fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhulal jannata. Barang siapa yang di akhir hayatnya kok melisankan atau hatinya ada keyakinan tidak ada Tuhan kecuali Allah, diyakini dia pasti akan masuk surga. Kan itu aja, Pak, sebetulnya. Ibadah itu kan hasilnya dari ucapan la ilaha illallah. Intinya kan la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah dipegang, semua amal diterima. Sekuat apapun kebaikan, kok nggak ada la ilaha illallahnya, jadi ditolak. Contohnya Abu Thalib. Kurang apanya menolong Nabi, Pak. Tapi karena lisannya tidak mampu secara syahadatul dohir, mardudatun jami'a indallahi. Abu Thalib ditolak oleh Allah. Dan ini menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi nanti di akhirat ada syafaat. Seperti apa syafaat bentuknya? Itu urusannya Nabi dengan Allah, dengan Abu Thalib. Kita hanya mengambil manfaat. Dan kita dituntut dua yang kita bangun. Syahadatul batin. Bagaimana batin ini selalu bersyahadat. Wa syahadatul dohir. Dan bagaimana lisan ini selalu tidak putus mengucapkan kalimatut tauhid. Kalimatus syahadah. Demikian Bunda Solehah, Bapak Ibu. 9:30 selesai materi, saya izin mau pulang. Yang mau bertanya tahan dulu pertanyaannya, Pak. Serius ini, Pak, saya udah kelelahan, Bapak Ibu, kecapean sekali. Tapi ya mau tak mau tetap selesai juga, Pak. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat pertemuan kita. Ini pertemuan yang keberapa, Pak Jack? 40 ya? 32 ya. Pak Jack ngasih nomor loh, Pak, di video itu. Jadi saya ngitung, oh udah berapa puluh kali pertemuan ini. Masya Allah, ini 32. Oh Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Adanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu